Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Mas Dani deh. Mas Dani, coba mungkin tolong bisa dipahami lagi masyarakat agar tidak bingung, Mas Dani. Ini penjelasan dari Mas Hermawan. Surat ini sepertinya sia-sia juga nih, karena banyak yang salah arahnya begitu dari surat ini. Ya baik. Jadi kan kita semua baik secara sistem kelembagaan maupun juga mitigasi risiko, juga kita sepakat bahwa yang namanya rapid test itu bukan alat diagnostik, tapi adalah screening awal saja. Apalagi rapid test yang berkaitan yang disebut dengan rapid test antibody. Nah, kalau kita melihat dari surat edaran Menteri Kesehatan di paragraf kedua, di situ kan dijelaskan bahwa sehubungan dengan banyaknya angka perjalanan dalam negeri, ya, tingkat perjalanan dalam negeri yang dilakukan oleh warga negara yang dipersyaratkan adanya rapid test. Saya kan jelas itu untuk perjalanan dalam negeri, ya, paragraf kedua itu. Memang itu rapid test itu bisa apa, untuk keperluan apa aja. Cuman kan untuk yang banyak dikeluhkan ini untuk perjalanan dalam negeri, ya, transportasi dalam negeri termasuk airport. Harganya bervariasi, dari 300.000, 400.000, sebenarnya harga tiketnya juga nggak terlalu jauh dari angka itu kan membebani karena termasuk dalam tarif perjalanan kan bagi masyarakat. Makanya dibuatlah standar 150.000 itu untuk memberikan kepastian di dalam hal melakukan perjalanan di dalam negeri. Nah, satu. Yang kedua, namanya juga ini screening awal untuk ditindaklanjuti dengan PCR, ya, sebagai penentu diagnostik dalam keadaan masyarakat yang kira-kira kalau rapid testnya itu hasilnya positif. Nah, kembali lagi, kita harus membuat keputusan penting dalam setiap permasalahan di lapangan dengan cepat. Ketika ada variasi harga yang terlalu jauh gapnya, dan itu membebani, maka pemerintah harus take action di situ, harus ambil aksi, ambil keputusan penting, agar masyarakat tidak lagi terbebani, masyarakat yang mandiri melakukan rapid test ini. Maka dibuat standar harga. Nah, standar harga ini kan ke depan juga akan kita lihat perkembangannya nih. Makanya harus diikuti dengan standar kualitas. Atau yang disebut Mas Hermawan tadi, jenis barangnya, atau spesifikasi barangnya. Nah, kalau ada patokan tertinggi 150.000, maka layanan kesehatan juga harus menyesuaikan dengan speknya. Kalau memang harganya 150.000 sebagai patokan tertinggi, maka speknya atau jenis produknya ya harus disesuaikan dengan harga segitu. Berarti kan harus ngambil dari importirnya harus lebih murah daripada 150.000. Nah, kira-kira begitulah. Nah, sehingga penyesuaian ini perlu dilakukan dengan cepat oleh semua layanan kesehatan. Nah, apakah itu efektif? Ya, untuk jangka pendek ini tentu khususnya dalam hal perjalanan dalam negeri kan akan memberikan kepastian harga bagi seluruh pengguna layanan transportasi. Nah, itu fokusnya ke situ dulu deh. Jadi jalanin dulu, pemerintah menjalankan dulu mana yang menjadi titik berat masyarakat yang itu menimbulkan masalah bias di lapangan, segera ambil keputusan oleh pemerintah. Baik. Nah, sambil layanan kesehatan juga memperbaiki atau menyesuaikan unit cost tarif dalam pelayanan rapid test. Mas Hermawan? Ya, jadi saya jelaskan dulu ya, Mas Arif Adil. Pertama, terkait dengan peranan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Dirjen Yankes. Yang kami harapkan, Dirjen Yankes lebih kepada standarisasi penggunaan alat atau alat rapid test. Itu beragam di lapangan itu, seperti yang saya sampaikan. Karena beragam, beda harga, beda cost, beda utility cost. Tetapi standarisasi alat seharusnya bisa dilakukan oleh Dirjen Yankes. Kalau standarisasi harga, yang seharusnya melakukan ini adalah BPJS. Tetapi karena BPJS ini tidak termasuk dalam hal yang dijamin oleh JKN, di luar daftar dari INASI-BPJS, maka ini memang bukan wilayah BPJS. Karena ini tidak di-cover oleh BPJS karena atas kebutuhan pasar yang non-clinical diagnostic. Nah, ini menjadi wilayah. Tetapi kalau saja BPJS tidak menjamin, kan bisa dilakukan semacam surat edaran melalui Persi, misalnya Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, sehingga Persilah yang melakukan upaya himbauan dan standarisasi harga. Memang Persi bukan organik pemerintah, tetapi Persi adalah mitra strategis pemerintah. Sehingga peranan inilah yang harusnya dilakukan mengenai standarisasi harga. Ini yang harus kita luruskan.
Kemudian himbauan untuk penggunaan rapid juga sebenarnya bukan wilayahnya Dirjen Yankes, seharusnya Dirjen Kesmas, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Kenapa Dirjen Kesmas? Karena rapid test ini adalah alat untuk penyelidikan epidemiologis, bukan wilayah pada diagnostik, tetapi ini wilayah instrumen kesehatan masyarakat. Maka itu kami katakan, rapid test tidak ada gunanya atas permintaan pribadi atau dilakukan oleh pribadi maupun keluarga maupun pihak swasta, melainkan harus dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan penanganan dan pengendalian COVID-19. Karena ini instrumen penyelidikan epidemiologi, seharusnya semua pemeriksaan rapid di Indonesia harusnya digratiskan. Kita bicara dari aspek filosofis. Jadi kalau kita bicara aspek filosofis pengendalian COVID, maka ini alat atau pemeriksaan macam rapid ini harusnya inisiasi pemerintah dan tidak boleh dilakukan oleh individu. Nah, coba kita mendengarkan dari pernyataan Mas Dhani, harusnya pemerintah nih yang bayarin semuanya, digratiskan. Ya, kita bicara secara filosofis ya, karena penanganan COVID. Karena ini tidak akan dijamin oleh BPJS, tidak akan masuk ke BPJS, dan bukan wilayah Dirjen Yankes terkait dengan pricing. Tetapi oleh karena ini, kita ingin mengatakan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan betul-betul berkeinginan memberikan pelayanan terbaik atas kebutuhan kesehatan masyarakat. Ketika ada demand, maka ada supply. Ini kan semacam hukum ekonomi, tetapi bahwa perlu diatur terkait dengan pricing agar tidak liar, kita setujui. Nah, tetapi juga pemerintah juga harus tepat melakukannya, tepat kewenangan juga dalam penanganan ini. Nah, maka itu kami sarankan kepada pemerintah, mungkin melalui juga Mas Dhani, agar ini juga benar caranya. Tujuannya benar, ingin melakukan standarisasi, tetapi juga benar. Nah, cuma Dirjen Yankes, kalau sampai Dirjen Yankes mengurus masalah pricing, ini kami juga melihat ini suatu keanehan, karena selama ini juga tidak biasa sebenarnya melalui Dirjen Mas Hermawan, sebelum saya ke Mas Dhani, saya mau bertanya mengenai surat edaran sudah keluar, mau nggak mau rumah sakit juga harus segera menyesuaikan. Apa yang dilakukan? Tadi kan Mas Dhani mungkin bisa mengatakan, ya mengambil dari importir atau subsidi silang lah dari rumah sakit. Jadi apa yang akan dilakukan rumah sakit ini? Iya, ini kan sesuatu yang berkaitan dengan hukum ekonomi aja. Kalau ada seperti BPJS kan melalui Perpres 75 misalnya, itu kan pricing Indonesian Case Based Group juga di standarisasi harganya. Nah, bagi rumah sakit kalau sudah ada standarisasi harga, tentu biaya produksinya akan disesuaikan. Apa yang menjadi jasa dari tenaga kesehatan disesuaikan. Kemudian bahan untuk perlengkapan APD saat pengambilan serologi juga disesuaikan. Semuanya akan disesuaikan. Maka itu karena ini tadi ya, kuncinya ini tidak termasuk dalam jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS, makanya seolah-olah diatur oleh Dirjen Yankes. Padahal hemat kami seharusnya yang diatur oleh Dirjen Yankes adalah mutu penggunaan dan juga pelayanannya. Tetapi kalau pricing bisa dihimbau melalui Persi, atau terkait dengan penggunaan rapid bisa dimintakan pendapat dari Dirjen Kesmas. Nah, itu yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan supaya tepat tujuan, tepat sasaran juga tapi tepat prosedur dan caranya. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Mas Dhani, ketika akan mengeluarkan surat edaran Kementerian Kesehatan, terfikirkan nggak sih yang disampaikan oleh Mas Hermawan? Saya yakin kan di lembaga-lembaga pemerintah pusat itu kan banyak tenaga pemikir, staf-staf yang ahli, segala macam, Mas, gitu. Jadi yang disampaikan oleh Mas Hermawan itu betul. Nah, oleh karenanya kan kalau kita melihat struktur organisasi, kalau Dirjen Yankes itu kan juga di bawahnya kan ada rumah sakit dan layanan-layanan kesehatan. Kemudian juga Dirjen Faskes juga fasilitas kesehatan itu juga menyangkut juga fasilitas-fasilitas penunjang yang lainnya. Itu kan semua saling berintegrasi. Namanya juga surat edaran menteri. Nah, surat edaran menteri itu kan juga sudah digodok nih di internal dirjen masing-masing yang terkait. Nah, kemudian Dirjen Yankes itu membawahi rumah sakit dan layanan kesehatan sebagai operatornya, operator lapangan. Dan saya yakin bahwa di dalam menetapkan tarif HTE ini 150.000, Kementerian Kesehatan, Sekju Dirjen Yankes ini juga sudah mendengarkan pendapat para pengelola rumah sakit. Ya, tapi teknisnya apakah ada rapat dengan Persi atau apa ya, itu nanti kita cek. Tapi saya yakin bahwa menetapkan harga itu tidak ujuk-ujuk dari langit. Itu pasti ada dasar pemikirannya, ada unit cost yang dihitung-hitungannya. Angka 150.000 itu ada cascade-nya kan, ini meliputi biaya
rapid test standarnya berapa, kemudian biaya tenaga medisnya berapa, dan fixed cost yang lainnya berapa, lalu keluarlah angka 150. Itu kan ada paket namanya tarif paket ya. Nah, itu pasti ada cascading item-itemnya, sehingga rumah sakit diminta segera untuk melakukan penyesuaian unit cost-nya agar mendapatkan sumber-sumber baru, sumber APD yang baru, sumber atau jenis spek dari rapid test yang baru, sehingga yang harganya bisa masuk dengan angka 150. Tapi mungkin nggak Mas Dhani, akhirnya semua digratiskan rapid test ditanggung oleh pemerintah? Setidaknya pemerintah fokus dulu aja deh ke pelayanan masyarakat yang memang diatur langsung oleh pemerintah. Gitu. Ya kan jelas kalau untuk memang yang ada indikasi, lalu kemudian itu kan kalau dia PCR dan seterusnya kan itu kerjasama dia nanti dengan BPJS, unit cost-nya sudah diatur bersama dengan BPJS. Nah, karena ini sifatnya mandiri dan mengatur perjalanan nih, dalam hal ini paragraf keduanya kan untuk juga bicara perjalanan bagi warga negara yang melakukan perjalanan dalam negeri gitu. Nah, jadi arahnya kan menimbangnya kan ke sana sebetulnya itu, menimbangnya. Baik, berarti kita juga masih menunggu ya. Tadi kata Mas Dhani bahwa kualitas dari rapid test ini juga nantinya akan diatur oleh pemerintah, begitu ya Mas ya? Iya, ada standar kualitas, termasuk ada speknya. Jadi ada rentang harganya, 150.000 ini yang tertinggi. Nah, mungkin ada yang nanti yang kedua nih, 125.000, yang grade B, umpamanya grade C-nya umpamanya 75.000. Nah, itu umpamanya begitu ya. Jadi ada grade-grade, ada spek, jenis produk, dan ada intinya nggak lebih dari 150.000 kan, karena kan harga tertinggi. Nah, kalau misalnya ada yang bandel rumah sakit, lapornya kemana Mas Dhani? Kan ada di kontak, di gugus tugas juga ada laporan online, hotline di Kementerian Kesehatan juga ada hotline-nya kan. Dilaporkan aja kalau ada rumah sakit yang tidak, atau layanan kesehatan yang belum menyesuaikan terhadap harga tertinggi eceran tersebut. Baik. Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan, terima kasih atas waktunya. Mas Hermawan Saputra, terima kasih Mas atas segala masukannya, pemikirannya begitu. Mudah-mudahan terima kasih. Boleh diajak komunikasi juga sama pemerintah begitu ya. Siap. Mas Hermawan, terima kasih Mas Hermawan. Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan saat lagi, ya kita masih ada segmen lain untuk membahas mengenai ada sepasang suami istri, kakek nenek yang tinggal di tenda berukuran 2x3 meter dan hanya mengandalkan alat pancingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.